Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sumber belajar. Pengertian sumber belajar. Sumber belajar menurut Abdul Majid mengungkapkan bahwa sumber belajar dapat ditetapkan sebagai informasi yang disajikan dan disimpan dalam berbagai bentuk media yang dapat membantu siswa dalam belajar sebagai perwujudan dari kurikulum. Bentuk tidak terbatas, apakah bentuk cetak, video, perangkat lunak, atau kombinasi dari beberapa bentuk yang dapat digunakan siswa dan guru. Sumber belajar juga dapat diartikan sebagai tempat atau lingkungan, orang, dan benda yang mengandung informasi yang menjadi wahana bagi siswa untuk melakukan proses perubahan perilaku. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat membantu siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan menurut Wina Sanjaya menyebutkan bahwa sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk mempelajari bahan dan pengalaman belajar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dari beberapa pendapat para ahli dapat kita simpulkan bahwa sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan oleh siswa untuk mempelajari suatu hal. Klasifikasi sumber belajar menurut Ahmad Rohani dan Abu Ahmadi membagi ke dalam 6 klasifikasi sumber belajar sebagai berikut, yaitu 1. Pesan, yaitu informasi atau ajaran yang diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk gagasan, fakta, arti, dan data. 2. Pupil atau orang, yakni manusia yang bertindak sebagai penyimpan, pengelola, dan penyaji pesan. Yang ketiga, bahan, yaitu perangkat lunak yang mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat atau perangkat keras ataupun oleh dirinya sendiri. 4. Alat, yakni sesuatu perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan pesan yang tersimpan di dalam, misalnya overhead proyektor, slide, video, record, dan lain sebagainya. 5. Teknik, yaitu prosedur atau acuan yang dipersiapkan untuk penggunaan bahan, peralatan, orang, lingkungan untuk menyampaikan pesan. 6. Setting atau lingkungan, yaitu situasi atau suasana di sekitar di mana pesan disampaikan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan non-fisik. Selanjutnya, teori lain yang mengklasifikasi sumber belajar menjadi 5 hal, yaitu tempat, benda, orang, buku, dan peristiwa. Hal tersebut diungkapkan oleh Abdul Majid. Klasifikasi tersebut secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Tempat atau lingkungan sekitar di mana seseorang dapat belajar dan melakukan perubahan tingkah laku seperti sungai, pasar, gunung, museum, dan lain sebagainya. 2. Segala benda yang memungkinkan terjadinya perubahan tingkah laku peserta didik, misalnya situasi dan lain sebagainya. 3. Orang yang memiliki keahlian tertentu sehingga siswa dapat belajar sesuatu kepada orang tersebut. 4. Segala macam buku yang dapat dibaca secara mandiri oleh siswa. 5. Peristiwa dan fakta yang terjadi. Komponen atau faktor sumber belajar. Komponen adalah bagian yang selalu ada di dalam sumber belajar, dan bagian-bagian itu merupakan suatu kesatuan yang sulit berdiri sendiri sekalipun mungkin dapat dipergunakan secara terpisah. Komponen-komponen sumber belajar menurut Nana Sudjana dan Ahmad Rifai
adalah 1. Tujuan, misi, atau fungsi sumber belajar. Artinya, setiap sumber belajar selalu memiliki tujuan atau misi yang akan dicapai. Tujuan setiap sumber belajar itu selalu ada, baik secara eksplisit maupun secara implisit. Tujuan sangat dipengaruhi oleh sifat dan bentuk sumber belajar itu sendiri. Yang kedua yaitu bentuk, format, dan atau keadaan fisik sumber belajar suatu dengan yang lain berbeda-beda. Keadaan fisik sumber belajar itu merupakan komponen penting penggunaan atau pemanfaatan, hendaknya dengan memperhitungkan segi waktu, pembiayaan, dan sebagainya. Ketiga, yaitu pesan yang dibawa oleh sumber belajar. Setiap sumber belajar selalu membawa pesan yang dimanfaatkan atau dipelajari oleh para pemakainya. Komponen pesan merupakan informasi yang penting. Oleh karena itu, para pemakai sumber belajar hendaknya memperhatikan bagaimana pesan yang disimak. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu isi pesan harus sederhana, cukup jelas, lengkap, dan mudah disimak maknanya. Yang keempat itu tingkat kesulitan atau kompleksitas pemakaian sumber belajar. Tingkat kompleksitas penggunaan sumber belajar berkaitan dengan keadaan fisik dan pesan sumber belajar. Sejauh mana kompleksitas perlu diketahui guna menentukan apakah sumber belajar itu masih dipergunakan mengingat waktu dan biaya yang terbatas. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.